kan mengatakan bahwasanya agama itu dari Allah, ya kan? Nah, kalau Kristen tidak. Jadi Kristen itu apa? Itulah yang dikatakan dengan pengikut Kristus. Makanya ada kata Yesus kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Oh, itu murid, bukan penyembah, Bang. Enggak. Iya, bukan penyembah. Nggak ada Yesus ngomong, jadikanlah semua bangsa penyembahku. Bukan kayak gitu. Nggak ada juga murid nyembah guru. Nggak ada. Enggak, jangan ke situ dulu. Sekarang gini. Oke, abang ngerti nggak sembah apa? Itu dulu. Sembah Kalau itu kan abang ritual penyembahan. Apa itu sembah? Bagaimana cara abang menyembah dan sembah itu apa? Sembah itu dulu. melakukan satu tindakan ya dari tubuh kita untuk objek yang kita yakini gitu. Itu Sembah sembah. itu abang ketika abang tunduk dan taat kepada sesuatu Iya. itu udah sembah. Ya enggak? Heeh. Abang Terus? tunduk nggak sama Nabi abang? Kalau saya tunduk sama Nabi, ya karena dia membawa risalah Tuhan, tunduk. Taat Jelas. tidak? Taat tidak? Oh, taat. Mm-mm. Berarti abang udah menyembah. Bukan menyembah. Menyembah Nah, itu melakukan kalau- ritual. Itu Beda, Bang. Gini, berarti Anda harus samakan dulu definisinya sama saya. Tadi Yang udah dimaksud kita bilang. menyembah itu, Tadi Bang, kita udah kayak bilang. gini. Ya, nih saya kasih tahu ya. Menyembah itu melakukan ritual penyembahan. Selain dia taat dan percaya, ya, Itu ritual, Bang. dia juga Ritual. melakukan ritual Betul. penyembahan. Artinya ada Gimana sih gerakan seorang yang Yesus dia kayak dia gini? yang lakukan, ada yang dia lakukan untuk objek Itu tertentu gitu. ritual abang. Sekarang sembah itu apa yang abang katakan ritual. Maksudnya begini, abang seorang yang bisa dibilang orang yang mungkin dipandang mengerti gitu tentang keagamaan. Tetapi abang nggak ngerti sembah itu apa. Itu yang jadi salahnya. Ketika Aduh. saya tanya sembah, abang mengatakan ritual. Ritual Bang. boleh saja. Nih, ya kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Sembah ya. Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara ya. Artinya ada ritual. Itu ritual. Iya nih sembah. Nih sembah bukan ritual. Aduh gimana sih, makanya saya bilang ya Dengar dulu loh, Bang. beda. Dulu. Jadi begini, wujud caramu menyembah itu bagaimana? Nah, itu namanya ritual. Contohnya, ada orang dengan mungkin dia itu tunduk melakukan ritual-ritual, misalnya tunduk, berdiri, apa segala macam. Oke lah ya, ada yang dengan berdoa. Itu ritual. Iya, Itu ritual caranya. penyembahan. Tapi sembah itu apa? Identitas Sembah apa? itu, Bang, pernyataan hormat dan khidmat tuh ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hormat dan khidmat, tapi dilakukan dengan sebuah cara. Itu menurut KBBI. Oke. Itu cara abang. Kalau yang kita tahu sembah itu apa? Tunduk dan taat. Udah. Serta melakukan Anda ini ngambil definisi dari mana, Bang? Enggak. Itu Ini arti kata sembah ya. Sembah nih saya udah pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan sebuah cara. itu ritual abang. Abang ngerti nggak? Bukan Berarti ritual abang- sembah. Anda belajar dulu dah bahasa Indonesia kalau gitu. berarti Aduh, saya lebih pintar daripada aduh, yang abang. ambil artikel itu. Saya lebih pintar. Saya Bukan itu Kak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih pintar Enggak, kamusnya daripada yang Anda. itu adalah ritual. Bukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Di dalam sesuai bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia, yang namanya sembah pernyataan hormat khidmat dengan sebuah cara. Udah, Jadi pada saat jangan Anda ubah-ubah sendiri gitu bahasa Jadi Indonesia. Oke, pada saat ini abang menyembah Tuhan tidak pada saat ini? Kalau saya sholat, saya menyembah. Jadi kalau pada saat ini abang nggak menyembah? Tidak bisa dikatakan menyembah. Karena apa? Tidak melakukan ritual. Yang saya katakan pada saat ini abang tidak menyembah. Enggak. Oh, tidak menyembah. Enggak. Berarti Tuhan itu tidak abang sembah. Bukan Lah. sesembahan. Ada waktunya waktu saya sholat, makanya menyembah itu ada ritualnya. Kayak gimana sih, makanya KBBI menjelaskan pernyataan hormat dan khidmat dengan saya cara. katakan- Aduh.
apakah pada saat ini, apakah Tuhan abang itu adalah sesembahan abang? Kalau Tuhan saya sesembahan saya, iya. Ya tidak, karena pada abang bilang harus dengan sholat, dengan apa segala macam. Berarti tidak Ya sesembahan itu abang. kan cara menyembahnya, kan gitu. Nah, itu dia abang. Makanya itu Cara menyembahnya. ritual. Tetapi sembah itu apa? Adalah tunduk dan taat serta patuh pada perintah-perintahnya. Itu Iya, sembah. dengan cara. Nah, baru dengan cara mungkin ya seperti itu. Ya itu artinya Sholat. keterkaitan. Nggak bisa Anda ambil sembah pernyataan hormat, taat dan mengikuti aja. ampun, Itu adalah Abang. sembah, nggak bisa. Jangan dulu abang. Nggak Tadi bisa kan sekolah kita di mana Anda kalau kayak gitu, Bang. Oke, itu pertama. Oke, sampai situ. Apalagi mau abang tanya? Biar teman saya nggak perlu abang itu mengikuti pemahaman saya. Biar nanti teman-teman yang Ya iya, Oke, artinya apa berbeda. Kalau menyembah itu ada caranya. Sembah adalah pernyataan Iya. khidmat ya, Iya. dengan sebuah cara gitu. Udah beda kita. Nggak bisa dikatakan Ya, saya jelas menyembah beda. Nabi Muhammad, nggak ada dalilnya masalahnya. Jelas beda. Jelas beda. Nggak ada dalilnya. Nah, jadi yang lain lah yang kita bahas gitu. Kalau yang berkutat Apa di lagi, situ. Bang? Mungkin Oke. Anda mau bertanya sesuatu hal. Nggak usah. Baru apa lagi tadi bang abang tanya? Oh, Tadi baik. Saya dengar abang bilang kan gini. Di manakah Yesus itu dikatakan dia mengatakan dia adalah Tuhan, ya nggak? Aku adalah Allah di mana katanya. Oke. Sekarang begini bang ya. Entar ya. Nggak, biar kita apain persepsi kita atau sudut pandang kita. Gini. Kalau aku katakan aku adalah Tuhan, abang percaya nggak? Nggak. Tapi kalau ada orang yang melihat aku atau melihat seseorang yang melakukan dengan segala kekuasaan yang penuh dengan kemuliaan dan dia mengatakan itu adalah Tuhan, abang percaya nggak? Nggak juga. Oke, mana abang lebih percaya aku mengatakan aku Tuhan atau ada orang menyaksikan langsung dan melihat langsung dengan kejadian-kejadian dan orang yang mengatakan dia adalah Tuhan? Baik. Kalaunya dia mengaku, saya lebih percaya pengakuan daripada kesaksian. Oh, gitu. Gitu. Kan gitu. Oke, berarti begini. Ngapain saya percaya kesaksian orang yang menyaksikan nggak tahu juga. Ya, nah itu makanya bang, itu bedanya kita di situ. Oke, udah beda. Abang lebih mengarah ke abang lebih gini ke pengakuan. Jadi contoh gini, ada kalau aku bilang aku nabi, abang bisa langsung percaya gitu daripada Nah, orang yang kita menyaksikan. telah. Iya, enggak. Yang penting aku ngaku dulu daripada Ngaku orang dulu, yang iya. menyaksikan. Ya daripada orang yang menyaksikan bahwasanya aku adalah nabi. Abang lebih percaya aku mengaku aku nabi gitu ya. Ngaku dulu, iya. Karena Ya, Tuhan, ya, karena maksud gini, saya. para gini bang ya. Tuhan yang namanya Tuhannya dari Bani Israel, dia aja mengaku dia adalah Tuhan, kan gitu. Di dalam umat Islam dalam Qur'annya mengaku juga aku adalah Allah. Kayak gitu. Makanya kita cari pengakuannya. Kalau Yesus adalah Allah, mana Yesus berkata, aku adalah Allah. Oke, begini bang ya, itu satu. Baru yang kedua gini, yang ada nggak pernah orang yang mengatakan bahwasanya Nabi abang, entah siapapun itu, kau adalah Nabi gitu, dan dia tidak menyangkalnya. Ada nggak? Ada Warokah bin Naufal. Nah, kalau dia menyangkalnya berarti dia Itu pendeta Kristen, ya pendeta Nasrani, Warokah bin Naufal. iya bang, maksud saya ketika ada bang orang mengatakan bahwasanya kau adalah nabi dan orang itu menyangkal tidak katanya, berarti dia tidak nabi kan? Kalaunya ada, ya dia mengaku dari mulutnya tidak, bukan? Tapi kalau dibilang orang kau adalah nabi, datang dia karena kau melihat maka kau percaya, itu berarti? Karena kau melihat, karena kau percaya, lalu disebut nabi kayak gitu, nggak ada pengakuan. Nah, enggak maksudnya. Nggak ada pengakuannya. Pengakuan tidak ada pengakuan. Tetapi itu udah Ya udah, nggak percaya saya, nggak ada pengakuan bang, nggak ada. Ya, nggak maksudnya abang. Nah, ketika ada orang yang mengatakan kau nabi,
datang dia. Ya karena kau udah melihat makanya kau percaya gitu. Nah berarti ya percaya sebagai apa? Enggak. Percaya sebagai apa? Enggak, berarti dia nabi dong. Ya kalaunya seperti itu berarti dia nabi, kau percaya, oke lah disebut nabi. Nah sekarang mana pengakuannya? Tuhan kayak gitu. Allah, aku adalah Allah. Karena yang namanya Tuhan semenjak dulu, sejak zaman Abraham ya sampai Al-Quran, yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengaku aku adalah Allah. Jadi kalau abang percaya nggak awal dan akhir? Jadi kalau dibilangnya aku adalah Alfa dan Omega. Nah itu ya kalau dia mengatakan aku adalah awal dan yang akhir, ya percaya. Ada bang ayatnya. Nah tahu saya Wahyu 1 nomor 8 kan? Nah ada ayatnya. Itu bukan perkataan Yesus. Nah itu firman Tuhan Allah, bukan perkataan Yesus. Nah itu dia. Ada. Salah konteks Anda. Oke, enggak, bukan salah konteks. Baru satu lagi begini. Enggak apa-apa. Abang mau bilang apa, Bang? Mau tentang yang lain, penafsiran Abang enggak apa-apa. Tapi begini, pernah ada yang mengatakan sama Yesus, Engkaulah Tuhan dan Allahku. Apa kata Yesus? Engkau karena melihat maka engkau percaya. Berbahagialah engkau karena engkau melihat engkau percaya. Tetapi lebih berbahagia lagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti intinya apa? Ya, mana pengakuannya? Yang namanya Tuhan kan ada pengakuan. Kalau nabi kita oke lah kalau nabi kan kayak gitu. Karena kau melihat yang kulakukan, mukjizat kulakukan, maka kau percaya aku sebagai nabi, ya oke lah kayak gitu. Tapi kalau namanya Tuhan, ada pengakuan bang, ada pernyataan dirinya Tuhan. Gimana sih? Enggak, itu bedanya kita. Kalau abang kan gini, langsung harus ada katanya gini. Aku Tuhan gitu. Nah, itu. Nah, tetapi kalau Yesus apa katanya? Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Kalau ada nggak Yesus menyangkal? Tidak, aku bukan Tuhan dan Allah. Tidak ada, Bang. Tidak ada, Pak. Tetapi ini buat teman-teman semua ya yang apa. Tetapi ada di Yohanes 20 ayat 28. Saya yang menyampaikan firman Tuhan. Begini. Tetapi yang adalah kata-kata seperti ini. Engkau berbahagia karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Tetapi lebih berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, seperti itu. Bang, kalaunya Yesus menolak dia bukan Tuhan ada. Di mana? Yohanes 13 nomor 16. Aku berkata kepadamu, kata Yesus ini, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Ditolak Yesus, dia adalah Tuhan. Itu tidak menolak. Itu bedanya kita, Bang. Yesus tidak menolak. Karena apa kata Yesus? Dia ini sadar diri gitu. Dia adalah utusan Tuhan. Dia tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Bang, di situ Yesus tidak ada kata Yesus, aku tidak Tuhan. Ada nggak? Seperti yang tadi itu loh. Tadi abang tadi lebih eksplisit lagi ya. Tadi lebih eksplisit. Katanya seperti ini loh. Ya Tuhanku dan Allahku. Langsung apa kata Yesus? Engkau berbahagia karena engkau melihat dan engkau percaya. Bayangkan coba. Nah, itu abang, tapi itu enggak abang menjadikan ibaratnya Yesus itu adalah Tuhan karena enggak ngaku. Tapi yang tadi ini, dia Tuhan, aku tidak Tuhan. Ada enggak kata seperti itu? Ya kalau Yesus menolak dia setara dengan pengutusnya. Pas di situ abang mengatakan, ini Bang Yusuf ya, aku kasihan lihat abang nanti. Abang jadi enggak gini Bang. Ya, kenapa saya menolak? Bentar, sabar dulu. Nih, karena ini perkataan Yesus, dia tidak mau disamakan dengan Tuhan, nggak mau. Makanya saya tolak kata Anda tadi. Kan kita punya data. Meskipun dia tidak mengaku aku bukanlah Allah, bukan seperti itu, tapi dia mengatakan dia utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Iya benar. Saya bilang. Iya, artinya apa? Artinya Yesus itu rendah, tidak patut dituhankan. Nah, gitu. Oke, nggak apa-apa. Abang mau berpikir. Tetapi yang tadi itu kayak mana? Yohanes 20 ayat 28. Artinya apa? Kenapa dengan Yohanes 20:28?
Ya Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Apa kata Yesus? Engkau berbahagia. Bayangkan coba, langsung ditimpali Yesus. Engkau berbahagia karena engkau melihat dan engkau percaya. Tetapi Ya. berbahagia lagi. Nah, itu abang menyimpulkannya apa? Ini Bang Yusuf. Baik. Biar abang tahu kebenaran. Jangan karena abang penuh dengan apa? Abang gini ya, saran saya. Abang baca baik-baik dan penuh dengan hikmat gitu. Iya, itu kan kata Thomas, Bang. Ya, enggak apakah Yesus menyangkal? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku betul, maka engkau percaya. Percaya Dengan Allah betul. Iya, enggak percaya dengan Allah. Percaya Iya. bahwasanya dia adalah Iya, dengan Tuhan, dengan Allah percaya Thomas betul. Iya. Karena Thomas itu melihat Yesus, utusan Tuhan. sekarang. Yang bilang Thomas di situ Tuhannya dan Allahnya siapa? Bukan berarti Thomas di situ mengakui Yesusnya Tuhan, bukan. Abang baca pas di situ bukan berarti yang bilang Thomas di situ siapakah objeknya, siapakah orang yang dikatakan Thomas menjawab, ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kan kayak gitu. Sama siapa dibilang Yesus? Nah, bukan berarti ya dia mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan. Enggak, yang ya ampun kok jadi dijadah. Enggak gini loh abang. Siapakah orangnya yang dikatakan Thomas Tuhan dan Allah? Karena masa ungkapan kaget Anda jadikan pembenaran gitu. Thomas menjawab, ya betul ya Tuhanku, Allahku. Betul kata Yesus, karena kau melihat aku, ya percaya utusannya ada gitu, maka dia percaya dengan yang mengutusnya. Abang gini ya, nggak apa-apa. Bang, gini Bang, tidak ya. harus memaksakan abang itu apa namanya? Coba Anda buka ke Matius, ya Matius 11 nomor 25. Yesus itu punya Tuhan masalahnya. Benar. Yesus bukan punya Tuhan, Yesus punya Allah. Nih, Ya. ya. Ya, Nih, Yesus bukan punya Tuhan, Yesus punya Allah. baca ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Punya Tuhan dia. Ya, benar bang. Iya, dia mempunyai Tuhan, bukan berarti dia sendiri yang Tuhan, bukan. Oke. Sekarang saya bang tanya nih sama bang. Siapakah Presiden Indonesia? Prabowo. Oke, Prabowo. Siapakah presidennya Prabowo? Presidennya Prabowo mana ada? Siapakah presiden Indonesia? Indonesia, Prabowo. Prabowo warga negara apa? Indonesia. Siapakah presidennya? Prabowo. Iya. Lah terus? Apakah presidennya Prabowo adalah dianya sendiri juga? Lah. Oh, maksudnya kayak gitu. Gini ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Presiden Indonesia adalah Prabowo, berarti presidennya Prabowo adalah Prabowo juga. Kan kayak gitu. Artinya itu harus ada dua. Gimana sih Anda? Nggak bisa karena Prabowo-nya cuma satu, ya nggak bisa dikatakan presidennya Prabowo, nggak bisa. Harus ada dua dulu Prabowo-nya, baru betul. Sekarang saya tanya Yusuf PI, contohnya ya bang, ini mudah-mudahan abang juga bisa ya. Jadi entah bupati. Nggak nyambung kalau yang itu. Entar dulu abang. Ini sekalian saya mendoakan mudah-mudahan abang bisalah jadi bupati yang benar-benar nanti bisa menjadi teladan buat orang. Teladan itu sepanjang masa bang ya, bukan pada saat itu aja. Nah sekarang begini yang saya katakan sama bang. Abang nih jadi bupati nih, ya kan? Jadi bupati, ya kan? Nah ketika abang jadi bupati membuat keputusan nggak? Membuat keputusan. Halo? Ya nggak? Nah, misalnya keputusan-keputusan daerah, peraturan daerah, segala macam, ya nggak? Nah, apakah abang mengikuti peraturan itu? Mengikuti, saya yang bikin. Loh, abang mengikuti peraturan itu? Iya.
Peraturan siapa yang abang ikutin itu? Peraturan saya yang Yang bikin. memang peraturan abang, peraturan bupati. Ya, peraturan bupatinya kan saya. Nah, tetapi Ah. abang ngikutin itu apakah peraturan abang atau peraturan bupati? Peraturan dari yang saya bikin. Peraturan yang abang ikuti, peraturan abang atau peraturan bupati? Gelar dengan nama itu beda, kan kayak gitu. Abang. Makanya saya Kalau saya lagi bikin peraturan di kantor dinas bupati, saya menggunakan jabatan saya. Ketika saya jadi usup tanpa jabatan, maka saya mengikuti aturan itu. sekarang bang, abang baca lagi Yohanes 1 ayat 1 apa? Tuhan menjadi manusia. Nah, Yohanes 1 ayat 14. Udah. Nah, Tuhan yang menjadi manusia inilah mengatakan kepada Tuhan langit dan bumi, apa kepada Tuhan yang dalam entitas tertingginya Bapa. Sekarang kita tanya tentang masalah Yesus itu yang mengetahui tentang dirinya. Bentar bang, bentar dulu. Saya tahu maksud Anda. Memikirkannya gitu. Rumit, masalahnya rumit kayak gini. Tentang masalah diri Yesus, nggak mungkin Anda yang lebih tahu atau muridnya, nggak mungkin. Tentang diri Yesus, pasti Yesus yang mengetahui tentang dirinya. Ya, nah maka dari itu harus ada pengakuannya. Di mana dia berasal dari firman, di mana dia mengatakan dirinya adalah Allah, gitu. Abang pernah nggak mendengar kata-kata seperti ini? Bukan kata orang, bukan. Abang pernah nggak kata-kata dengar yang seperti ini ayatnya? Abang kan banyak nih tahu Alkitab. Nah, menurut kamu aku ini siapa? Datang muridnya menjawab, kamu adalah guru dan Tuhan. Apa kata Yesus? Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Itu gimana? Itu kan kurios toh. Udah. Ya kan, Itu, aku guru dan junjungan, aku guru dan Tuhan. Betul, kalau Tuhan itu udah plesetan itu. Karena apa? Bukan teos. Tuhan itu bahasanya adalah teos kalau bahasa Yunaninya. Oke, ntar bang. Junjungan abang ada berapa? Junjungan saya Nabi Muhammad. Ya. Loh, junjungan abang Nabi Muhammad. Yang lain enggak? Siapa lagi? Yang lain enggak? Hanya Muhammad aja. Nabi Muhammad. Hanya tunggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Terus Berarti kalau siapa berarti Tuhan saya, baru saya jawab Allah Subhanahu wa taala. Allah abang enggak junjungan abang? Lah, kalau itu Anda bukan menanyakan apakah Allah itu junjungan Anda, salah. Anda harus menanyakan kepada saya, salah kalimatnya Anda. Apakah Allah Tuhan Anda? Kan kayak Tadi gitu. saya Saya sebut tanyakan. dia Tuhan gitu. Tadi Kalau gini, kalau Anda bertanya kepada saya, siapa junjungan Anda? Jelas Nabi Muhammad. Karena junjungan itu tidak bisa dipakai kepada Tuhan. Kalaunya Tuhan eksplisit dia ditanyakan, siapakah Tuhanmu? Pasti kayak gitu. Enggak, berarti begini, oke. Berarti begini. Junjungan abang itu bukan Allah abang tapi Muhammad, iya kan? Junjungan itu untuk manusia. Iyalah, makanya Allah abang bukan junjungan abang. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bukan manusia. Iya, tahu saya, makanya itu bukan junjungan abang. Masalahnya junjungan itu manusia, nggak bisa dipaksa ke Allah. Iya, tahu saya. Iya. Berarti dari Artinya situ, gini kalau Anda mau paksakan, Anda salah kalimat jadinya. kok salah kalimat. Sekarang abang Iya, yang saya- salah kalimatnya. Enggak, sekarang abang yang mau saya katakan, karena junjungan adalah kepada manusia, berarti Allah abang bukan junjungan abang. Bukan. Ya udah, itu aja. Iya, bukan. Itu Tapi membedakan Allah itu adalah Tuhan gitu. Tuhan semesta iyalah. alam. Ya. Benar. Berarti buat teman-teman semua di sini udah jelas seorang Yusuf PI bahwasanya Allahnya bukan junjungannya. Nah, junjungan itu hanya untuk manusia. Iya, abang ngerti. Nggak biar teman-teman di sini semuanya tahu, paham gitu loh. Abang kan udah pinter. Berarti di sini biar teman-teman yang lainnya semua juga tahu bahwasanya Allah menurut abang bukan junjungan. Bukan, junjungan itu adalah seorang manusia, digunakan untuk makhluk. Itu Allah bedanya. bukanlah makhluk, ya. Allah adalah Tuhan semesta alam. Oke, dan manusia. Nah, kalau bagi Kristen bang, nggak ada seorang manusia pun nabi pun yang menjadi junjungannya dalam kekristenan.
hanya Tuhan. Mm-mm. Itu bedanya kita. Nah itu masalahnya kan kalau junjungan digunakan untuk manusia, makanya kosakatanya Iya. di situ kurios gitu. Maka yang saya katakan bahwasanya bagi Kristen junjungannya itu adalah Tuhan. Apapun cerita, tidak lagi manusia. Itu bedanya. Oke, Nah, nggak masalah. Nah, baru yang selanjutnya ya kan abang. Gini tuh, bagi abang Allah itu apakah nama atau sesembahan? Allah itu ismul jad, bahasa Arab, nama. Nah, itu bedanya lagi kita bang. Kalau bagi kami Allah itu Allah ya. Mungkin di situ ya di situ berbeda. Allah itu adalah sesembahan. Loh, sesembahan beda lagi bahasa Arabnya. Iya iya. Sesembahan itu ilah, bukan Allah. Gimana sih? Enggak, Ya makanya itulah Kristen ngambil bahasa Arab tapi kagak paham. iya nggak apa-apa. Tapi sebelum ada Islam juga Allah udah banyak kok bang. Aduh, mana ada? Yang ada ilah aja, bukan Allah. Itu udah merujuk ke dewa-dewa dulu ya. Oh iya, ke dewa-dewa itu bukan Allah tapi ilah mereka menyebutnya. Ya, itu abang bilang kan gitu. Apakah kata Allah udah ada Allah ada waktu Islam ada atau sebelumnya udah ada? Jadi sewaktu Islam Al-Quran belum datang, kosakata Allah itu belum ada, digunakan oleh orang-orang di situ. Iya gitu ya. Oke, udah lah bang kalau soal itu. Ini biar teman-teman yang lain ya. Berarti bagi Bang Yusuf BI Allah itu ada setelah Islam ada. Makanya buktikan mana ada kosakata Allah gitu. Iya, iya bang. Sebelum Al-Quran nongol, ada nggak kosakata Allah? Nggak ada sama sekali. Yang ada ilah semua. Nah gitu bang. Makanya Ini belajar. biar yang lain tahu. Karena abang kan termasuk orang yang paham kan seperti itu. Baru begini juga Bang Yusuf BI. Kalau abang mengatakan bahwasanya enggak, abang lain nanya sama saya, abang lain. Kan saya pengen gini. Enggak, saya enggak ada ditanyakan lagi, sudah cukup. Sudah cukup. Kok udah cukup, tanya lah bang. Enggak, saya enggak ada pertanyaan lagi gitu. Udah cukup masalahnya saya bertanya. Oke, sebentar ya Bang Yusuf BI. Abang ya mudah-mudahan abang menjadi orang yang memang dipakai Tuhan gitu ya. Tetapi aku berharap seperti ini. Seada suatu waktu abang itu nggak usah abang membuat klaim atau apa, abang simpan aja dalam hati ya, abang lakukan. Aku berharap suatu waktu abang berdoa meminta kepada Tuhan yang benar untuk abang diberi pengertian yang benar, itu aja. Oh iya. Saat ini Pak keyakinan saya. Nggak itu aja. Bentar, saya tanggapi. Kalau untuk masalah keyakinan saya saat ini nggak ada masalah gitu. Ya, nggak ada masalah. Saya nggak mengatakan seperti itu. Nggak ada masalah. Jadi keyakinan saya gini, saya tegaskan 100 juta% keyakinan saya udah benar gitu. Nggak perlu lagi saya nyari yang lain. Ya. Kalau udah benar ya nggak usah takut seperti itu. Ya bisa aja. Kan tetap benar. Kan larinya kan yang benar. Gitu kan. Meminta kepada Tuhan yang benar untuk diberi pengertian yang benar. Udah itu aja. Ya, kalau pengertian yang benar ya insya Allah kita istiqomah ya dalam Islam udah betul gitu ya. Iya abang. Jadi apapun ceritanya, kalau abang merasa memang Tuhan abang ibaratnya yang abang yakin itu memang benar dan memang punya apa, ya udah nggak apa-apa, ngapain abang mesti takut. Yang aku katakan kan bukan berarti itu benar atau salah, bukan. Tetapi abang meminta kepada Tuhan yang benar untuk diberi pengertian yang benar, itu aja. Nah selanjutnya bang, biar enak, abang coba tanya dulu sama saya, atau saya tanya dulu sama abang, ada nggak sesuatu apapun itu di dunia ini makhluk yang dia udah ada di dalam hadirat Allah? Oh, manusia atau makhluk di dalam hadirat Allah. Entah siapapun itu di ada hadirat Allah. Ada Rafiqul A'la Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dunia ada. Ya.
Kan Anda menanyakan hadirat Allah kan? Iya, enggak? Iya, maksudnya abang, makanya dengar. Ada enggak entah makhluk, entah apapun itu yang dia udah ada sebelum dunia ini ada di hadirat Allah? Maksudnya kayak gimana itu? Nggak ngerti saya pertanyaannya. Abang tahu nggak hadirat? Hadirat di sisi Allah gitu. Keberadaan. Kalaunya di sisi Allah bukan berarti di samping Allah. Bisa aja di langit, Di sisi, diletakkannya di hadirat itu. Kayak gimana sih? Hadirat itu bukan di sisi, bukan kananmu atau kirimu, bukan. Hadirat itu adalah keadaan, apa keberadaan. Contohnya, roh Ya Adam kalau udah ada di gini dalam. bang, ada kepercayaannya juga di dalam sufi aliran Islam. Yang pertama kali adalah Nur Muhammad ada. Oke bang, saya tertarik dengan itu. Bagaimana maksudnya bang Nur Muhammad ini gimana? Nah saya nggak bahas itu masalahnya. Itu masalah internal Islam ya. Yang saya bahas itu adalah tentang lintas agama. Kenapa nggak mau abang jelaskan gitu? Oh gini bang, karena saya nggak ada ijazah dari guru saya, dari kiai saya untuk menjelaskan hal itu. Saya hanya menjelaskan masalah fikih, ya ilmu umum, terus Al-Quran, hadis, tafsir dan yang lainnya. Kalau untuk masalah ilmu tasawuf itu ada tashihnya dari guru. Nggak bisa saya sembarangan ngomong. Oke, jadi bang begini. Hadirat itu adalah keberadaan dari diri kita, itu hadirat. Yang dia itu tidak bisa terlepas dari kita, dari apa yang kita, itu hadirat, keberadaan. Jadi begini, di dalam diri Allah ada sesuatu yang di dalam itu Allah punya hadirat, punya keberadaan dirinya, ya kan? Nah, kalau ada sesuatu yang keluar dari hadirat Allah, dari dalam keberadaan diri Allah itu, apakah itu bukan Allah? Loh, jadi kayak gini bang ya. Jadi Allah itu beda dengan makhluk pemahaman kami ya. Anda perlu tahu dulu. Jadi apakah ada yang keluar dari zatnya? Yang ada itu adalah sifatnya yang melekat kepada zat gitu. Ya, bukan berarti sifat itu adalah dirinya sendiri, bukan. Atau zat itu tanpa sifat nggak bisa juga. Artinya tidak bisa dipecah-pecah, nggak bisa, nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu. Oke, saya tertarik bang. Berarti sifat jahat itu bagaimana? Sifat jahat itu sifat manusia. Beda bang, bedakan dulu makhluk dengan kholik gitu ya. Nggak bisa Anda cerna nanti. Berarti sifat jahat itu yang menciptakan siapa? Tadi abang bilang kan itu sifat jahat itu yang menciptakan adalah hawa nafsu manusia sendiri karena manusia punya free will. Oke, serius. Oke, saya sependapat. Sekarang yang saya tanyakan sama abang. Nah, abang bilang tadi kan di sifatnya yang apa sampai sama manusia. Sifat apa yang dari Allahnya abang itu sampai sama manusia? Ada itu banyak sifat Allah itu Asmaul Husna. Anda pelajari aja di situ 99 yang diketahui itu. Oke. Bentar ya bang ya, bentar ada WhatsApp nih. Aduh, ya lah bang, agak susah saya karena ini. Aduh, ada lagi bang. Ini masalahnya gini, teman-teman semuanya, kayaknya saya harus ke rumah sakit deh ya. Susah ini, nenek saya masuk rumah sakit masalahnya. Nggak bisa diteruskan sampai jam 12 kayaknya ini. Ya udahlah bang, kalau kayak itu semoga nenek abang sembuh. Oke bang, oke nanti kita sambung lagi ya. Ya, jadi abang ini mau rungkat? Kayaknya. Oh. Mm-mm. Oke Oke. bang, boleh saya doakan nenek abang?
Nantilah bang. Saya mau udah pusing dah ya. Kalau anda mau berdoa